Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya berharap setiap kita umat Tuhan tetap selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Betul, terkadang jalan Tuhan itu tidak kita mengerti, terkadang jalan Tuhan itu membawa kita masuk dalam tantangan, ujian, pemurnian, tetapi di balik semuanya itu jalan Tuhan membawa setiap kita masuk dalam rancangannya yang dahsyat dan luar biasa. Bagian kita adalah tetap terus bertahan, bagian kita tetap selalu dekat dengan Tuhan, dan bagian kita tetap selalu percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena setiap kali kami mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Itu sebabnya kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang menerangi langkah kaki kami, firman-Mu yang menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami. Itu sebabnya Tuhan bicara sesuatu bagi kami, urapi kami, setiap kami yang mendengarkannya mendapatkan pewahyuan hikmat dari Tuhan sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, di mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan melihat apapun dan Tuhan melihat siapapun. Jauh di kedalaman hati kita sekalipun yang manusia tidak lihat, itu Tuhan lihat. Apalagi yang terlihat oleh manusia secara fisik. Nah, hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Tuhan. Semua terbuka, semua terlihat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu terlihat sampai di kedalaman dari orang-orang atau manusia yang tidak bisa melihat hal tersebut, yaitu hati kita. Lalu dikatakan selanjutnya apa? Dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, kita diingatkan akan firman Tuhan ini bahwa apapun yang kita buat, bahkan motivasi segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu terlihat di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Sehingga kita manusia gak bisa bilang begini, oh gak ada orang, gak ada yang tahu. Oh gak ada orang, gak ada yang lihat. Maka kita bisa buat sesuatu yang kita tahu ini gak bakal ketahui oleh orang dan tidak akan dilihat oleh manusia. Engkau bisa bersembunyi di balik manusia. Engkau bisa menyembunyikan sesuatu yang manusia lain tidak lihat, saudaraku. Tetapi hari ini engkau mesti ketahui, setiap kita manusia, siapapun dia, itu terlihat di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara dan saya buat yang tidak dilihat oleh manusia, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, itu dapat dilihat oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan di kantormu, apa yang kau lakukan di tempat di mana orang tidak dapat melihatmu, itu Tuhan lihat. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita diingatkan bahwa kita melakukan sesuatu itu karena kita tahu motivasi kita pun itu dilihat oleh Tuhan dan Tuhan ketahui. Makanya Tuhan Yesus bilang, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Ini hanya bicara tentang waktu aja kok, segala sesuatunya akan ketahuan. Engkau mau simpan seperti apa, engkau sembunyikan seperti apa, akan ketahuan, saudaraku. Masalahnya ada banyak orang hari-hari ini lebih takut CCTV, lebih takut mata manusia ketimbang mata Tuhan.
Sehingga kalau kita tahu ada kebenaran firman Tuhan seperti ini, untuk lakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu kita mikir 1000 kali, bahkan lebih. Kalau saya lakukan ini sekalipun manusia tidak melihat, tapi Tuhan lihat, aduh malu sekali saya. Malu sekali saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai anak Tuhan Yesus, melakukan sesuatu yang bisa dilihat oleh Tuhan, sekalipun manusia tidak melihatnya. Kan kita bisa mikir ke situ, sehingga akhirnya kita berpikir panjang untuk melakukan sesuatu yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apapun itu. Engkau berselingkuh, tidak ketahuan istrimu, Pak. Engkau berselingkuh, engkau berzina, tidak ketahuan suamimu, Bu. Tetapi mata Tuhan melihat. Firman Tuhan katakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dan ada kata-kata selanjutnya, engkau harus memberikan pertanggungan jawab dari apa yang kau buat. Kenapa ada banyak orang berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena mereka berpikir dalam dunia ini kita hidup cuma sekali. Selesai di dunia ini, maka selesai. Oh, salah besar. Itu salah besar. Selesai dunia ini, engkau akan mempertanggungjawabkan apa yang kau buat di dunia ini di hadapan Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya berpikirlah untuk melakukan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Berpikirlah. Sehingga kita mulai hari ini menyadari dan mengingat bahwa tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 94 ayat 9, firman Tuhan katakan, dia yang menanamkan telinga masakan tidak mendengar, dia yang membentuk mata masakan tidak memandang. Demikian pula sebaliknya, saudara dikasih Tuhan, kalau engkau sedang dihianati, engkau dirugikan, engkau dikecewakan, engkau difitnah hari-hari ini, enggak usah stres, enggak usah tertekan. Tuhan tahu mana yang benar. Kenapa? Karena mata Tuhan keliling, ada di mana-mana. Sekalipun manusia tidak melihat apa yang orang rancangkan dalam hidup, mata Tuhan melihat. Amin. Kalau engkau jadi korban fitnahan, gak usah takut, gak usah tertekan, gak usah stres, gak usah membela diri. Waktunya akan tiba di mana Tuhan akan menyingkapkan kebenarannya. Tetapi jika engkau jadi pelakunya, hati-hatilah. Engkau akan dibawa ke pengadilannya Tuhan. Karena setiap orang yang melakukannya harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Semua terlihat di mata Allah. Dan apa yang kita buat saat ini belum selesai, saudaraku, belum selesai. Akan kau pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah yang melihat apa yang kau lakukan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami untuk selalu diingatkan hal ini. Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami berdoa kepada Allah yang Maha Tahu, Allah yang menyelidiki setiap hati nurani kami. Itu sebabnya biarlah hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan jagai hati kami selalu. Sehingga apapun yang kami buat, sekalipun manusia tidak melihatnya, sekalipun kami ada di satu tempat yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh satu manusia pun, dan kami melakukan sesuatu yang tidak dapat diungkit atau diangkat, diketahui oleh siapapun, kami diingatkan, Tuhan melihat dan Tuhan mengetahui. Dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Hamba berdoa juga kalau ada di setiap umat Tuhan yang sedang mengalami orang-orang yang sedang difitnah, orang-orang yang sedang mengalami ketidakadilan. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini meneguhkan setiap hati mereka. Untuk mereka tetap terus percaya akan ada waktunya Tuhan menyingkapkan, membukakan segala sesuatu. Sebab mata Tuhan melihat dan memandang setiap apa yang kami alami dan apa yang kami hadapi. Hamba berdoa, biarlah firman termaterai dalam hidup kami Tuhan. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.